Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Yang pertama, saya dari Dian Kiai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenan Allah anugerahkan kepada kita insyaallah iman dan Islam. Selanjutnya yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian telah mempercayakan putra-putri Anda masuk pondok pesantren Muhammadiyah Imam Suwodo ini. Bagaimanapun kami telah berusaha, akan tetapi kelemahan itu pasti ada. Yang seperti ini mudah-mudahan Anda sekalian maklum. Kami beritahukan bahwa pondok pesantren ini menurut pendahulu kami sebagai amal usaha dalam kebaikan. Pendahulu kami, beliau ini Bapak Suyoto telah menyumbangkan tanah, telah menyumbangkan uang untuk bangunan khususnya Pondok Putri bagian timur itu atas pemberian dari pendahulu Bapak Haji Suyoto. Maka ini kami pegang bahwa pondok itu untuk amal soleh. Insya Allah tidak ada kepentingan komersil. Toh demikian bayar itu untuk kemajuan semuanya, untuk konsumsi, dan juga Anda bisa perhatikan pembangunan yang selalu ada di pondok ini. Tempo hari Pondok Putri 3 ruang, 3 tingkat, 9 ruang, dan sekarang ini masih membangun di bagian barat Pondok Putra 3 ruang, 3 tingkat, 9 ruang juga. Belum berhasil selesai. Kita semuanya pemangku pondok, kami termasuk Dian Kiai dan wali santri, marilah bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Ini cita-cita kita. Saya kira tidak banyak apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang kami hormati dan sangat kami banggakan,
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kami bisa berbicara di hadapan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, kami selaku Dewan Kiai mengucapkan terima kasih kepada direktur maupun para ustadz dan ustadzah Ponpes Imam Suwodo, di mana situasi yang demikian rumit dalam keadaan pandemi COVID-19 hampir semuanya bingung. Saya juga merasakan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri ya juga agak bingung. Tapi kita punya Allah. Maka dengan kebulatan tekad kami Dewan Kiai, pimpinan cabang Muhammadiyah dan para direktur dan stafnya, para ustadz dan ustadzah harus bisa menyelenggarakan pendidikan secara langsung, sekalipun itu memang tantangan yang luar biasa. Namun demikian kita punya Allah, bismillah kita mempunyai keberanian. Bagaimana pendidikan nanti bisa langsung, artinya wali santri, panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu mempercayakan kepada kami. Kami pun sangat ketat dalam dalam penyelenggaraan protokol kita pakai. Termasuk kami Dewan Kiai pun masuk ke ruang pondok saja pakai masker, karena ini kehati-hatian kita semuanya. Maka marilah bapak-bapak itu untuk berdoa, ya mudah-mudahan semua kru yang ada di pondok, semua keluarga yang ada di pondok, baik Dewan Kiai, baik pimpinan cabang, baik para ustadz dan ustadzah dan semua santri mendapat perlindungan dari Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sangat ketat. Jadi masuk ke pondok saja sekarang sudah dijaga ketat oleh para satpam kita. Jadi protokol sangat kita manfaatkan, kita gunakan. Karena apa? Karena kita sangat berhati-hati. Namun demikian mungkin juga semuanya akan bisa terjadi. Namun kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri tidak perlu galau, ya, tidak perlu galau mengenai kesehatan putra-putra bapak. Sebab di pondok pesantren ini sangat ketat protokolnya. Mudah-mudahan di samping kita berusaha secara hiliriyah, kami minta doa para ibu, bapak, para wali santri untuk mendoakan kita yang ada di pondok, baik Dewan Kiai, baik pimpinan cabang Muhammadiyah, baik direktur, baik para ustadz dan ustadzah, sekaligus para wali santri. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Kami pun dari pihak pondok mendoakan kepada para ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri yang ada di rumah juga mendapat keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi yang terakhir kami mohon kita tetap berdoa, tapi tidak perlu para ibu dan bapak was-was, khawatir. Kita ada serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, ayatundahu, wa yamarhaya wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri, untuk yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda, kepercayaan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di Ma'had Imam Suwodo ini. Dan ini bagi kami adalah suatu trust, suatu panggilan jiwa supaya kita memenuhi amanah, karena amanah adalah suatu yang sangat berat. Yang kedua, untuk mengimbangi kepercayaan Anda terhadap putra-putri Anda di madrasah ini, kami juga berprinsip untuk bisa mensejajarkan harapan ekspektasi Anda untuk supaya nanti menjadi outputnya menjadi orang-orang yang betul-betul berkualitas. Untuk itu prinsip kami yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fa'tadiris sa'ah. Suatu urusan jika tidak diserahkan kepada ahlinya, maka urusan itu akan hancur. Jadi kami berprinsip yang nomor 2 untuk menerima amanah Bapak Ibu. Kami berusaha untuk menggunakan prinsip the right man in the right place. Orang yang benar adalah pada tempat yang benar. Untuk itu kami memilih kualitas-kualitas daripada pendidik-pendidik kami, murabi-murabi kami, supaya sebagaimana yang menjadi ekspektasi daripada kita semuanya, supaya nantinya menjadi output yang berkualitas dan menjadi role model di tempat Anda masing-masing. Dan juga yang terakhir, ya, kami akan memberikan sedikit suatu quote, suatu nukilan yang perlu kita camkan betul-betul. Quote ini yaitu berbunyi, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Sekali lagi, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menjadi orang baik, mewarnai kehidupan masyarakat secara positif, itu menjadi idaman kita semuanya. Bagi kita itu adalah sudah menjadi target kita, supaya masing-masing memberi warna yang baik bagi masyarakat. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat
Yang kami hormati Direktur serta Ustadz Ustadzah, yang kami hormati wali santri baru kelas 7. Pada kesempatan hari ini kami pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, baik para pengelola yaitu yang dikomandani oleh direktur, dan juga yang kami banggakan para wali santri yang tahun ini telah mempercayakan kepada sekolah kami, yaitu Pondok Pesantren Imam Suhodo. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya pondok pesantren ini adalah milik Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu dalam mewujudkan cita-citanya telah membuat beberapa perangkat, diantaranya yaitu pendidikan atau melalui Pondok Pesantren Imam Suhodo ini. Itu semua adalah karena cita-citanya yang besar, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian kami sebagai pimpinan cabang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, di mana pada kesempatan pandemi ini mungkin banyak-banyak salah paham antara pengelola dan para wali, di mana karena begitu ketatnya protokol kesehatan, banyak wali santri yang mengeluh tidak bisa menemui anaknya, itu kami mohon maaf. Sedemikian juga para pengelola yang kerjanya all out luar biasa, tidak seperti biasa. Ini adalah luar biasa karena sering mendapat telepon daripada para wali santri, dan kami hanya prihatin. Kami sebagai pimpinan cabang prihatin peristiwa seperti ini. Hadirin yang berbahagia, kita percaya bahwa pandemi ini adalah bukan sesuatu akhir daripada dunia, tapi saya yakin ini adalah ujian daripada Allah, di mana melalui siklus bumi yang ingin memperbaiki kehidupan yang saat ini porak-poranda atau yang lupa daripada Sang Pencipta. Hadirin yang berbahagia, pada situasi pandemi seperti sekarang ini, di Jakarta saja, di Jakarta 80% perguruan tinggi swasta atau PTS itu mengalami kesulitan dalam hal menggaji dosen, dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi di pendidikan Muhammadiyah. Kami berharap. Oleh karena itu, kepada seluruh pengelola amal usaha Muhammadiyah atau dalam hal ini pondok pesantren, agar mempersiapkan dari sekarang supaya setelah pandemi nanti kita tetap bisa eksis atau bisa mempertahankannya. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan dan mohon maaf kepada seluruh pihak yang terkait bahwa dalam situasi sekarang ini Anda mampu melampaui atau melalui yang serba sulit ini, dan kami hanya mendoakan dari luar, mudah-mudahan itu menjadi pahala seluruh yang terkait. Saya rasa tidak akan kami panjang lebarkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Selanjutnya kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus mengumpulkan pahala untuk bekal kita nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para wali santri, baik santriwan maupun santriwati yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di pondok pesantren kita. Alhamdulillah, mulai akhir Agustus kemarin kita juga sudah memasukkan putra-putri kita, masuknya juga dengan protokol kesehatan yang ketat, dan di pondok pun kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang santri-santri kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan doa kita terus santri-santri kita bisa belajar secara maksimal di pondok pesantren kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya wali santri baru baik dari kelas 7 atau dari tahasus atau yang mungkin baru masuk ke SMA yang tentunya belum mengenal banyak tentang pondok pesantren Imam Zuhodo ini. Maka dalam khutbah ta'aruf ini kita sebut dengan khutbah ta'aruf. Memang khutbah ini bertujuan untuk memperkenalkan pondok pesantren kita kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya wali-wali santri baru di pondok pesantren kita. Dan acara ini acara rutin setiap awal tahun kita laksanakan, tapi mohon maaf karena ada pandemi seperti ini akhirnya agak tertunda khutbah ta'aruf yang bisa kami sampaikan. Tapi mudah-mudahan tertunda masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang berbahagia, tentunya oleh Dewan Kiai juga sudah disampaikan tentang sejarah pondok pesantren kita yang berasal dari wakaf, dan hampir semua tanah dan bahkan bangunan yang ada di pondok pesantren kita ini adalah hasil wakaf. Dimulai dari wakaf Sukowati tahun 70, kemudian tujuannya untuk didirikan pondok pesantren. Namun tahun 1985 baru berdiri pondok pesantren, dan alhamdulillah mulai tahun 1995 sebagaimana yang diamanahkan oleh wakifnya, kita pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah di Blimbing ini mampu untuk melaksanakan amanah untuk mendirikan pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren Imam Zuhodo. Tentunya nama Imam Zuhodo itu bagi warga kampung kita itu bukan nama yang asing, karena beliau sebenarnya juga dikenal dengan Mbah Apil Quran karena beliau hafal Quran, dan beliau ini salah satu gurunya Pakubuwono keempat di Surakarta. Dan untuk kampung ini beliau termasuk yang babat alas, dai pertama untuk kampung kita ini. Maka kita memberikan nama pondok pesantren ini dengan nama beliau itu karena kita ingin melanjutkan dakwah beliau sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pondok pesantren kita ini ada dua perangkat, terdiri dari dua perangkat. Yang pertama perangkat lunak.
perangkat lunak ini membidangi kurikulum dan proses pendidikan yang ada di pondok pesantren, yang tentunya dipimpin oleh direktur, dan sampai saat ini yang mendapat amanah dari yayasan yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing itu saya. Tentunya ada periodisasinya dan ada pergantian pimpinan pondok pesantren secara periodik. Kemudian yang kedua itu bagian pembangunan atau perangkat keras. Bagian pembangunan atau perangkat keras ini membidangi pembangunan fisik dan sarpras yang ada di pondok pesantren kita. Jadi umpamanya saya ini sebagai direktur, kalau membutuhkan kelas atau membutuhkan ruang-ruang untuk dibangun, maka kami tidak bangun sendiri, tapi kami minta untuk kepada bagian pembangunan untuk dibangunkan apa itu fasilitas-fasilitas atau bangunan yang kita inginkan untuk dibangun. Kemudian pondok pesantren kita ini asalnya dulu dari MTS, kemudian setelah ada yang lulus, kemudian ditambah dengan program unit SMA. Tapi berdasarkan SK dari pimpinan cabang Muhammadiyah, saat ini yang ada di bawah naungan pondok pesantren Imam Suhodo itu cukup banyak. Yang pertama PAUD Imam Suhodo yang terdiri dari Daycare dan TK. Daycare Imam Suhodo dan TK Aisyah Imam Suhodo. Kemudian yang kedua SD Muhammadiyah Imam Suhodo. Yang ketiga MTS. Yang keempat SMP. Yang kelima SMA. Yang keenam SMK. Tapi dari sekian unit yang ada, itu yang benar-benar menjadi santri yang belajar 24 jam di pondok pesantren, itu dari sebagian unit MTS dan seluruh santri yang berasal dari unit SMA. Selain itu memang menggunakan nama Imam Suhodo, tapi tidak mondok di pondok pesantren Imam Suhodo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, adapun struktur pondok pesantren Imam Suhodo tentunya paling atas yayasannya dari pimpinan cabang Blimbing yang berada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pimpinan cabang Blimbing ini memberikan amanah kepada Dewan Kiai. Dewan Kiai ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang diharapkan bisa mengawal nilai-nilai kemuhammadiyahan di dalam pondok pesantren Imam Suhodo ini. Kemudian di bawahnya ada direktur. Nah, direktur saya ini diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kiai tentunya dengan persetujuan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian di bawah saya itu ada kepala-kepala unit tadi yang sudah saya sampaikan. Yang mondok di pesantren kita secara full itu sebagian unit MTS dan semua santri yang berada di unit SMA. Kemudian di bawahnya tentunya full timer, guru-guru dalam dan juga guru-guru luar. Full timer atau guru dalam itu yang tidak sekedar mengajar di kelas, tapi juga mengasuh santri-santri kita untuk mengawal kegiatan santri selama 24 jam. Sedangkan guru luar ya memang bertugas untuk mengajar di kelas-kelas. Dan kita juga punya karyawan, baik itu terkait dengan masak, karyawan dapur, ataupun terkait dengan sarpras, itu kita memiliki karyawan-karyawan itu. Dewan Kiai kita saat ini ada 3 orang. Yang pertama Bapak Haji Muhammad Ghufron BA, yang kedua Bapak Haji Ahmad Sangidu BA, dan yang ketiga Bapak Mansur. Dan ketiga beliau ini mantan-mantan pimpinan ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Blimbing ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, adapun kurikulum di pondok pesantren kita, ini kita menggunakan kurikulum terpadu. Artinya kurikulum terpadu itu
benar-benar kita mencampur antara ilmu umum dan ilmu agama. Kita mencampur antara ilmu yang mengikuti program pendidikan nasional, baik mengikuti Kementerian Pendidikan maupun juga mengikuti Kementerian Agama. Tapi di luar itu kita juga mengajarkan beberapa nilai untuk tafakuh fiddin, mendalami agama, dan juga yang berkaitan dengan mendalami ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pondok pesantren kita ini bisa kita katakan kurikulumnya 200%. 100% mengikuti program pendidikan nasional, dan 100% lagi kita menambahkan nilai-nilai pendidikan kepesantrenan untuk mendalami agama dan bahasa Arab. Jadi rapotnya pun kita punya 2 rapot. Yang pertama rapot unit baik MTS maupun SMA seperti sekolah-sekolah di luar. Tapi kita juga punya rapot pondok pesantren yang di situ lebih lengkap lagi. Karena semua pendidikan, semua mata pelajaran yang kita ajarkan di pondok pesantren itu nanti akan masuk di rapot pesantren itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, keterpaduannya ini benar-benar sempurna. Kita pernah berkunjung ke pondok pesantren yang mencoba untuk membedakan. Kalau pagi hari pakai kurikulum nasional, kalau sore hari pakai kurikulum khusus pesantren. Tapi kenyataannya di pagi hari seragam, pakai sepatu, semangat. Itu di sore hari ternyata biasa-biasa saja. Kadang-kadang malah nyepeleke atau menganggap remeh pelajaran-pelajaran kepesantrenan. Kita tidak ingin seperti itu. Maka pelajaran kita benar-benar campur. Mungkin jam pertama nahwu shorof, jam kedua matematika, jam ketiga langsung ilmu akidah dan seterusnya. Kita campur pendidikan itu di pondok pesantren sehingga tidak bisa dibedakan mana pendidikan yang khusus pondok pesantren dan pendidikan nasional. Selanjutnya kita juga punya program-program unggulan di pondok pesantren kita. Yang pertama, santri-santri kita akan kita latih untuk berpidato dengan 3 bahasa. Bahkan 4 bahasa. Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian kita juga punya program unggulan yaitu tahfidzul Quran dan tafhimul Quran. Kita juga punya kelas olimpiade. Kita juga punya qiraatul kutub dan munakosah. Kita juga punya sanggar kaligrafi. Kita juga punya kegiatan-kegiatan ekstra seperti HW, TS, dan Sapala. Kita juga punya kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola, futsal, badminton, voli, dan memanah. Itu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan santri-santri kita. Karena di dalam tubuh yang sehat, insya Allah di sana ada akal yang sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya pondok pesantren Imam Suwodo juga sudah membuat aturan-aturan, punya aturan-aturan, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semuanya. Ditaati oleh santri-santri, juga ditaati oleh full timernya, juga tentunya harus ditaati oleh wali-wali santri. Semua bagian dari keluarga besar pondok pesantren Imam Suwodo yang harus atau berkewajiban untuk mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren kita. Dan terkait dengan peraturan-peraturan pondok ini nanti insya Allah akan dijelaskan secara khusus oleh bagian kesantrian pondok pesantren Imam Suwodo. Terkait dengan kurikulum secara khusus juga tentunya nanti juga akan bisa disampaikan oleh wakil direktur bidang kurikulum yang mungkin bisa mengkaji tentang kurikulum pondok secara lebih mendalam lagi. Maka dari kami saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini menjadikan Bapak Ibu semakin mengenal pondok pesantren Imam Suwodo dan semakin yakin bahwa dengan sistem pesantren ini, belajar di pondok pesantren ini, maka anak-anak kita akan memiliki ilmu umum yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Tapi anak-anak kita juga memiliki kelebihan dalam berbahasa Arab,
kelebihan dalam bertafaqquh fiddin, dan kelebihan dalam memiliki ilmu-ilmu yang kita persiapkan untuk menjadi dai-dai dan pejuang-pejuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.